Kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Maya atau Bank Maya pada Internasional. Ini seperti yang kita ketahui, Bank Maya ini kan milik Pak Datro Sidrahir ya. Nah, kita lihat di sini ada direktur utamanya yaitu Haryono Jarijadi. Nah, ini ada namanya cukup unik, Jarijadi. Kita lihat di sini, ini untuk laporan keuangannya itu nilainya jutaan ya. Nilai jutaan tapi benda itu rupiah, jadi nanti dikait saja dengan 1 juta rupiah. Kasnya kita lihat dari 300-an miliaran sekarang menjadi 200-an miliaran. Kemudian di sini ada giro pada bank lain, ini pihak berhasil, pihak ketiga. Kemudian ada obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah belum cukup drastis ya, dari 7 triliunan, 7,5 triliunan menjadi 3,9 triliunan. Nah, mereka berkurang itu di sana, tetapi untuk FFA dia meningkat menjadi sekitar 4 triliunan. Ini menurutnya cukup bagus. Total asetnya dari 141 triliunan menjadi 148 triliunan. Setidaknya mereka ada peningkatan ya, walaupun kayaknya kalau jika dibandingkan nggak gitu cepat sih untuk pertumbuhannya. Ini kita lihat dulu, ini liabilitasnya. Simpanan nasabah pihak berhasil ini dia bukan sedikit, dari 1,4 triliunan menjadi 1,1 triliunan. Tetapi untuk yang pihak ketiga ini 115 menjadi 122 triliunan. Nah, sebenarnya yang penting itu menurut kami itu yang pihak ketiga yang 122 triliunan ya. Kalau dia meningkat berarti kepercayaan masyarakat masih apa ya, masih oke terhadap bank ini. Total liabilitasnya dari 120 menjadi 131 triliunan. Ekuitas pun meningkat dari 15 menjadi 17 triliunan. Nah, mungkin ada yang bertanya mengapa hutangnya itu lebih banyak daripada ekuitasnya. Apakah bisa bangkrut atau gimana? Kalau untuk yang bank itu memang kayak gitu ya, malahan semakin banyak semakin bagus. Tapi perlu dilihat juga dari aspek resiko likuiditasnya dan lain-lain gitu. Pendapatan bunganya kita lihat oke, dia ternyata meningkat ya. Kemudian laba operasionalnya dia menurun dari 80 miliaran menjadi 59 miliaran. Nah, ini kita lihat ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan nilainya. Nah, ini aja pun udah menurun ya. Beban bunganya itu dia cukup tinggi. Beban bunga cukup tinggi, tapi dia masih gak gitu apa. Yang paling tinggi itu yang umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi dari 600-an miliaran menjadi 900-an miliaran. Kemudian pembentukan cadangan kerugian aset non keuangan 76 miliaran. Itulah yang menyebabkan bebannya itu bertambah. Apalagi yang umum dan administrasi ini menurut kami bertambah cukup besar, di mana dari 600-an miliaran menjadi 900-an miliaran. Artinya dia bertambah hampir 50%-an ya. Kalau kita lihat di sini, sehingga menyebabkan labanya itu menurun dari 82 miliaran menjadi 59 miliaran. Tapi yang untuk labanya itu dari 66 miliaran menjadi 49 miliaran. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah memang biasa kayak gini? Setahu kami dari beberapa bank yang kami lihat, dari beberapa laporan keuangan dari industri keuangan ini, industri perbankan ini, mereka rata-rata mengalami kenaikan laba. Tetapi untuk kali ini Bank Maya ini malah dia menurun ya. Nanti kita lihat penyebabnya itu apa. Di sini yang dikatakan penerimaan dari FFA yang diikut pada biaya perolehan yang amortasi. Mereka dari kemarin nggak ada, sekarang ada 2 triliunan. Jadi itu berarti menandakan saham bank, semua saham bank, bukan berarti semua saham bank bagus atau sangat bagus kayak gitu ya. Itu perlu dilihat lagi. Di sini dia ada yang menambah yaitu ATM dari 143 menjadi 148. Nah, ini kita lihat ya. Ini bahkan untuk yang karyawannya ini bahkan dia bertambah sedikit nih. Memang seperti itu ya. Di saat-saat seperti ini kayaknya tapi menurut kami enggak juga sih. Ibaratnya kayak bank pembantu, bank cabang itu masih perlu ditingkatkan sedikit juga ya. Nah, ini direksi dan dewan komisaris dan direksinya.
Ini ada sedikit perubahan nih kalau kita lihat. Kayak kalau misalnya sindepenilnya ini kan tadi kemarin kan 3, sekarang ada 4. Nah ini berarti dia ada penambahan, kemudian ada beberapa perubahan terhadap direksinya. Nah ini bintang 1, bintang 2 ini ada disebutkan ya. Ini kita skip. Ini kasnya kita lihat di sini. Kasnya yang rupiah itu dari 300-an miliaran sekarang menjadi 200-an miliaran. Nah, dia berkurang sedikit, tapi sebenarnya kalau kita lihat semua ini sedikit berkurang ya. Ini dikatakan kas di ATM telah diasuransikan pada PT Sompo Insurance Indonesia. Banyak kas yang cash in safe, cash in transit, and cash in customer, dan kas di ATM ya. Berarti semua kas ini mereka telah asuransikan kepada PT Sompo. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapakah saja kas di bank, banyak kas di masyarakat itu mereka taruh di bank, kemudian kas di bank mereka pun asuransikan kepada pihak ketiga. Nah itulah sebenarnya yang terjadi ya. Ibaratnya memang sekarang ini semua hal itu rata-rata ada asuransinya. Nah jadi kita harus belajar sendiri. Kita harus mengerti konsep keuangan ini ya. Jadi bukan berarti kalau kas di bank itu berarti aman. Nah mereka gak takut. Nah sebenarnya semua orang juga takut. Nah jadi makanya itu ada yang namanya asuransi. Tetapi kita harus perlu mengelolanya. Jangan nanti kita bayar lebih banyak daripada ternyata yang kita klaim, bayar premi lebih banyak gitu ya. Nah jadi kita harus benar-benar belajar. Kita benar-benar tahu apa yang kita asuransikan dan lain sebagainya. Berdasarkan jatuh tempo, ini kita lihat ini yang petangnya, ini berdasarkan pihaknya. Ini pihak ketiga, ini suku bunga efektif deposito dikit ya. Penampakan pada Bank Indonesia rupiah 5,44%, 5,32%. Ini kita lihat dulu yang efek-efeknya. Oh, ini mereka sebutkan aja dulu aset keuangannya. Ini berdasarkan jatuh temponya. Nah, sekarang mereka udah mulai tarik panjang juga ya kalau kita lihat di sini. Nah, ini sekuritas rupiah Bank Indonesia. Ternyata mereka taruh yang cukup banyak ini di sekuritas rupiah Bank Indonesia. Ini sebenarnya kemarin mereka hanya taruh sekitar 400-an miliaran, sekarang menjadi sekitar triliunan. Nah ini kalau kita lihat ini penambahannya ini cukup banyak sih untuk sekuritas rupiah Bank Indonesia. Setahu kami ya, kami kemarin pernah nengok untuk yang bank lain, sekuritas rupiah Bank Indonesia ini dia kayak bunganya ini agak tinggi. Jadi ada beberapa orang yang memang dia tertarik juga atau di sana karena dia memang agak tinggi. Kalau obligasi kan perlu lama dan dia pun terkadang bunganya itu bisa ada juga yang rendah, kecuali kalau dia obligasi subordinasi ya. Kadang kalau obligasi junior itu bunganya bisa lebih tinggi daripada obligasi yang senior. Nah, di mana perbedaan obligasi? Ini kita lihat dulu, ini pinjaman. Mereka pinjaman sekarang ini lebih banyak kemana nih? Kita perlu tahu industri mana yang cukup bagus. Di sini modal kerja paling banyak dari 79 triliunan sekarang menjadi 76 menjadi 79 triliunan saat ini. Pokoknya dia meningkat yang industri ya. Tapi kita kan belum tahu itu dia tertagi atau enggak.
Kalau berdasarkan sektor ekonomi, paling banyak melakukan pinjaman itu yang jasa bisnis, kedua yang konstruksi, ketiga yang perdagangan, kemudian keempat adalah pertambangan, lalu industri, lalu transportasi, lalu pertanian dan perikanan. Kayak yang restoran dan hotel ini agak sedikit ya. Pada kemarin kami ada lihat yang bank lain itu, yang restoran dan hotel itu dia ada lebih banyak. Berdasarkan kolektabilitas, yang macet ini sekitar 3,8 triliunan dan 92 triliunan ini sebenarnya menurut kami masih cukup oke ya. Tetapi tadi kita lihat labanya itu berapa, laba dari bank ini berapa. Nah, sedangkan yang macetnya itu berapa. Tapi ini biasanya ada anggunan juga, soalnya bisa lah ya. Walaupun nggak pasti bisa ya. Ini pinjam bermasalah berdasarkan sektor ekonomi. Paling bermasalah yaitu di sektor konstruksi. Nah, sudah bisa tertebak itu. Saya gampang aja ya. Kita lihat aja. Untuk yang di perusahaan publik di Indonesia ini, untuk saham-saham konstruksi, mungkin ada beberapa yang mencetak keuntungan, tapi banyak sekali yang dia mencetak kerugian. Nah, kalau sudah rugi gimana bisa bayar hutang? Nah, rata-rata kayak gitu ya. Walaupun ada yang masih dia bertahan, tetapi tidak bisa dipungkiri memang di sektor ini agak sedikit makanya kalau kita lihat di Cina ya, mereka kan pemerintah subsidi. Nah, ternyata ujungnya mereka perusahaan yang terbesar pun bisa kayak bangkrut gitu ya. Karena memang di sektor ini gak gitu mudah. Dan stake ini kita lihat, ini ada stake-nya. Ini pinjaman karyawan. Ini banyak nih. Ini untuk kredit kendaraan bermotor 1-5 tahun. Tapi kredit kendaraan bermotor aja. Ini umumnya digunakan untuk kredit kendaraan bermotor. Terus setahu kami, ini kita lihat, ini yang kepake bereaksi. Setahu kami, karyawan di bank itu dia gajinya cukup tinggi loh. Tapi kok mereka masih pakai untuk kredit kendaraan bermotor ya? Entah karena gaya hidup hedon atau gimana, nggak mampu beli motor. Seharusnya bisa lah, ataupun mereka tak ada tanggungannya. Kita gak bisa katakan kehidupan seseorang itu gimana. Yang penting kita sendiri jadi lebih baik aja, pokoknya berusaha yang terbaik aja semuanya. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi, pinjaman dan kredibilitas. Ini kalau kita lihat modal kerja ini dia yang macet ini paling banyak macetnya investasi ya di sini ya. Dari 7 miliaran menjadi 6 miliaran. Ini konsumsi pun konsumsi kayak gitu banyak sih. Kayak paling banyaknya investasi. Memang saat ini kalau kita gak pandai investasi, bagusan jangan ambil resiko. Ada yang taruh di saham, ada yang taruh di kripto, ada yang taruh di tempat lain. Nah, jadi kita kalau kurang pandai, kita gak bisa bersabar, dan kita gak hitung secara bagusan jangan ambil resiko dengan uang pinjaman ataupun uang panas. Bagusan dari hasil kerja atau hasil bisnis, punya uang dikit-dikit invest gitu. Nah, itu lebih bagus ya. Jangan pakai uang panas. Tetapi misalnya kalau ada yang terlalu pengen cepat kaya, ya itu terserah mereka sendiri ya. Itu terserah itu hak masing-masing dari orangnya. Ini anggunan yang diambil alih. Kita lihat yang macet. Ini bahkan lancar aja pun ada anggunan yang diambil alih ya. Karena kita gak bisa bilang juga, karena ada beberapa perusahaan yang dia yang penting bayar ke bank ini dulu, yang bank lain tunggu dulu, ataupun ke orang lain tunggu dulu. Nah, kan ada juga ini ada lancar juga, ada kurang lancar, diragukan macet. Macet ini sekitar 93 miliar, ini banyak juga sih menurut kami ya. Jadi memang kalau bank itu dia yang susahnya itu yang kredit macet itu. Nah, mungkin penjualan boleh bertambah, tapi udah kelamaan kredit macet, sama aja bohong ya. Nah, itu berarti gak tertagih, gak dapat untung dan lain gitu ya.
Malahan kita perlu susah-susah lagi jual apa yang digadaikannya itu. Nah itu pun terkadang jual gak bisa gitu mahal, bisa cepat laku atau enggak kita perlu tahu juga ya, kecuali kalau dia tahan deposito atau gimana, itu masih biaya juga ya. Simpanan nasabah kita lihat yang pihak ketiga ini dia menurun, yang giro ya, yang giro masih kayak gitu apa sih. Yang tabungan kita lihat dia meningkat, oke, masih bagus. Pihak ketiganya dari 10,8 menjadi 10,9 triliunan. Walaupun kita lihat untuk kali ini pihak Brasi itu kadang ada yang menurun ya. Yang mata uang asing kita lihat yang pihak ketiga dia menurun, pihak Brasi meningkat, tapi jumlahnya kecil aja sih. Yang simpanan rupiah yang apa ya, deposito berjangka. Nah ini data masih mencatatkan tren positif, di mana dari 95 triliunan menjadi 102 triliunan. Pihak Brasi oke dia berkurang. Ini sebenarnya kalau kita lihat nih depositonya sama simpanannya masih berjalan di tren positif sih. Tetapi mereka Bank Maya ini dia ruginya itu dia dikarenakan peningkatan beban-beban ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini kayak beban umum administrasi. Kita nanti lihat sebenarnya mengapa bisa terjadi lonjakan yang cukup tinggi. Ini kita lihat nih berdasarkan jatuh tempo. Ini ada tabungan. Kebanyakan orang simpan tabungan itu kurang dari 1 bulan. Ini yang susahnya menurut kami ya. Kurang dari 1 bulan itu susah. Deposito berjangka kurang dari 1 bulan. Berarti cash flow-nya kan lancar ya. Menurut kami gini, sebuah bank yang cukup bagus, yang sangat bagus, semua orang akan semakin lama menyimpan uangnya di bank tersebut. Kecuali masyarakat sudah sadar, mereka gak simpan uang di bank, taruh diputarkan di tempat lain gitu-gitu, reksadana gitu-gitu, obligasi. Itu pun kalau bisa pakai bank itu. Makanya bank ini sebenarnya bagusannya itu seperti Mandiri ya. Kami lihat Bank Mandiri itu mereka dari awalnya gak gitu apa, sekarang sudah makin terkenal dengan adanya Livin, sudah bisa deposito, obligasi dan lain gitu ya sebagainya. Mereka sudah buat menjadi kayak bank digital yang sangat bagus. Menurut kami itu perlu dicontoh ya, perlu dipelajari juga. Nah kami lihat ibaratnya salah satu cara agar tabungan itu bisa bertahan dengan membuat masyarakat merasa diuntungkan. Dari mana? Bisa dari bisa dari banyak obligasi buat aplikasi yang cukup bagus. Jadi mereka kan banyak, aku simpan sini aja karena pakai di sini, pakai aplikasi ini bisa lebih gampang. Nah ada yang gitu ya. Pinjaman yang diterima kita lihat dari beberapa bank. Ini ada pihak ketiga, Bank Danamon dan lain gitu. Ada Bank Maybank. Ini tingkat kenaikan gaji kita lihat 9% per tahun. Nah inilah yang kami bilang, rata-rata kalau gaji yang udah tinggi ini tambah 9% per tahun. Kita anggap saja 5 juta ya, 5 juta 9% kurang lebih 400-an ribu. Ini sebenarnya masih sudah tergolong oke ya kalau di Indonesia dan untuk beberapa daerah ya. Nah kita gak tahu juga. Kalau di Jakarta kayaknya meningkat 400-an ribu per tahun, gak gitu besar sih. Obligasi subordinasi ini yang di bank. Nah inilah yang kita katakan apa itu obligasi subordinasi, yang itu ya, yang obligasi junior itu ya. Banyak kalau ada utang orang harus bayar obligasi senior dulu baru yang junior. Tapi junior bunga itu lebih tinggi walaupun dengan resiko lebih tinggi. Nah itu udah ngerti ya, ibaratnya dia bukan obligasi itu bukan berarti dia itu aman, enggak. Dia kalau obligasi swasta gitu, perusahaan gitu, dia juga senior ataukah junior. Nah gitu-gitu ya. Ini kita lihat pemegang sahamnya.
Nah, ini kita lihat pemegang sahamnya nih ya. Nah, ini pendapatan bunganya. Kalau kita lihat pinjaman yang diberikan, dia masih mencatatkan tren positif di mana dari 5,6 triliunan menjadi 7,2 triliunan. Kemudian ada efek 160 miliaran, obligasi pemerintah 200 miliaran dan yang gitu ya. Menurut kami yang tadi ya, itu saya bank yang cukup bagus itu bisa dilihat dari mereka seberapa lama masyarakat taruh uang di sana. Berani taruh uang di sana dalam jumlah yang cukup banyak, dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ini beban bunga kita lihat di sini, simpanan nasabah, deposito berjangka dan lain-lain. Ini pendapatan operasional. Ini pensihan kerugian penurunan nilai 84 miliar. Ini gaji dan tunjangan nih dia menurun sedikit ya. Gaji dan tunjangan dia menurun sedikit dari 540 miliaran menjadi 559, tetapi untuk keseluruhannya itu dia menurun. Nah, ini bisa kita lihat. Ini yang gaji Pak Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Lucunya di sini, oh ya, ini kemarin Dewan Komisaris cuma 3 ya, sekarang jadi 4, jadi otomatis 20 miliaran menjadi 22 miliaran. Yang untuk Dewan Direksi dia malah berkurang. Nah, ini kita lihat ya, kita bandingkan saja. Kalau 4 orang 22 miliaran bagi 4 berarti miliar itu berapa? Berarti kurang lebih sekitar 5 miliaran ya. Nah, itu 5 miliaran per tahun loh. Nah, dibagi saja dengan 12. Nah, saya dapat berapa itu? Nah, ini yang meningkat tadi, beban umum dan administrasi ini imbal jasa penjaminan kredit dari 11 miliaran menjadi 222 miliaran. Imbal jasa jaminan kredit mereka rugi di sana. Ini bukan rugi, ibaratnya beban gitulah ya. Ibaratnya beban yang perlu dibayar. Nah, jadi ibaratnya kami katakan yang kredit itu memang bisa menguntungkan, tetapi bisa juga itu menjadi bumerang itu sendiri. Nah, kita sudah dapat ya alasan mengapa bebannya itu bisa begitu besar, karena yang tadi ya dia meningkat cukup besar. Jadi sebenarnya kita kalau mau lihat sebuah perusahaan itu lewat laporan keuangannya itu semua bisa dilihat, semua sangat gampang, asalkan malas atau enggak ya aja ya. Ibaratnya kita perlu lihat juga, perlu pelajari juga. Di sini kita lihat pihak bereaksi, ini luar biasa ya. Dimiliki oleh anggota keluarga terdekat. Anggota keluarga terdekat pemegang saham gitu ya. Nah, ini udah tahu-tahu sendiri ya, ini anggota keluarga terdekat. Nah, ini yang lucunya di sini. Ternyata selama ini yang untungnya itu yang di bank ini cuma di Jawa, Bali dan Lombok. Itu Bank Memapada ini ya. Sedangkan yang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua semua mencatatkan kerugian. Nah, ini kita lihat bisa ya, laba rugi operasional kita lihat rugi semua kecuali yang Jawa, Bali dan Lombok. Kok bisa gitu ya? Nah, aku bisa gitu tapi memang beberapa bank juga kayak gitu ya. Kalau kita lihat di sini, beberapa bank memang dia hanya beberapa daerah yang menguntungkan. Nah, itulah yang perlu kita lihat. Mungkin itulah mengapa orang lebih pilih perbanyak ATM daripada perbanyak bank pembantu, bank cabang dan gitu-gitu ya. Nah, semua aspek perlu dilihat, itu semua beban. Kalau kita ada bank pembantu lagi, ada bank cabang banyak lagi. Baiklah, itu saya kami sekian, terima kasih, saya investasi.